Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Seorang pengemudi travel gelap marah-marah karena dipaksa putar balik di pos penyekatan gerbang tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Sementara itu, di titik penyekatan Suramadu, Jawa Timur, serombongan orang berjubah menggelar doa bersama saat akan diperiksa oleh petugas penyekatan. Sekali lagi saya bilang komandan, maksudnya saya masih punya anak istri komandan. Kamu sekarang saya balikin lagi ke arah Jakarta, oke? Udah, titik. Berarti saya nggak bisa lagi nyari makan ke sini komandan, antar komandan. Pengemudi travel gelap ini terus berdebat dengan polisi yang menghentikannya di pos penyekatan gerbang tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Dengan dalih mencari makan, pria bernama Ferry ini terus meminta petugas melepasnya. Namun polisi tetap kukuh meminta Ferry dan penumpangnya putar balik. Ferry pun tak terima dan terus meracau. Saya hanya berbicara masalah nurani, Pak. Kemanusiaan yang saya berbicara. Nama saya Ferry Guslau. Asalnya dari Ambon saya, Bang. Dari Bekasi ya? Penyambung lidahnya Bung Karno ini saya. Untuk menghindari keributan, petugas membiarkan Ferry untuk istirahat dahulu di warung. Semua tidak dilengkapi dengan antigennya, masing tidak punya. Selain memutar arah travel gelap dan mobil pribadi yang mengangkut pemudik, petugas juga memutar balik mobil ambulans yang tidak dilengkapi surat-surat perjalanan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Angkat tangannya, ucapkan 3 kali. Rombongan warga berjubah asal Pamekasan, Jawa Timur ini langsung menggelar doa bersama saat dihentikan petugas penyekatan di jembatan Suramadu. Petugas bahkan sempat dibuat bingung. Saat diingatkan untuk memakai masker, rombongan ini tak menghiraukan dan terus melanjutkan doa dan salawat dengan suara kencang. Diduga rombongan ini berencana pergi ke Surabaya namun tidak mengantongi surat izin perjalanan maupun hasil pemeriksaan COVID-19. Tidak ada perlawanan saat petugas meminta rombongan ini putar balik ke daerah asalnya. Dari Pamekasan datang ke Suramadu, kemudian dia berdoa saja, kemudian putar balik. Itu saja. Rombongan ini sengaja melintasi Suramadu. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siang tadi meninjau Terminal Pulau Gebang. Selain protokol kesehatan, Budi Karya juga mengecek kelengkapan dokumen calon penumpang. Budi Karya Sumadi meninjau langsung prosedur perjalanan, proses tes kesehatan, hingga pengecekan syarat jalan di Terminal Pulau Gebang. Penumpang yang melakukan perjalanan wajib melampirkan surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19. Selain itu, ia juga mengecek kondisi kelayakan bus dan kondisi fisik sopir bus. Terminal Pulau Gebang adalah satu-satunya terminal bus yang melayani perjalanan antar kota selama masa larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Proses daripada peniadaan mudik itu dijalankan dengan baik, baik di Pasar Senen maupun di Pulau Gebang. Apa itu? Yaitu memang kita dalam upaya untuk mengurangi atau meniadakan terpaparnya COVID-19, kita melakukan peniadaan mudik. 19 penumpang jalani swab antigen saat hendak berangkat dari Terminal Kalideres, Jakarta. Para penumpang itu dinyatakan negatif dan diizinkan untuk berangkat keluar kota. Pengecekan swab antigen di Terminal Kalideres ini dibuka secara gratis untuk para penumpang bus yang akan berangkat ataupun tiba di terminal. Para penumpang hanya diperbolehkan berangkat jika dalam keadaan mendesak seperti perjalanan dinas atau keperluan karena sakit atau meninggal. 19 penumpang yang diswab antigen dinyatakan negatif dan seluruhnya dapat melanjutkan perjalanan. Penumpang sudah ada yang lolos hasil pemeriksaan ya. Jadi kalau penumpang yang tidak memenuhi persyaratan akan kita tolak sampai dia menyiapkan melengkapi persyaratan yang harus disiapkan gitu.
Pemirsa, polisi menangkap seorang pemudik yang kedapatan palsukan dokumen hasil tes PCR saat akan terbang dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Aksi pelaku ketahuan setelah petugas memeriksa hasil tes ke klinik laboratorium. Seorang warga Banten yang bekerja di Semarang harus berurusan dengan polisi karena ketahuan memalsukan surat hasil tes PCR di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Kecurigaan petugas bermula saat dokumen pelaku diperiksa petugas kantor kesehatan pelabuhan. Dalam dokumen, tertera hasil tes PCR hari Sabtu tanggal 8 Mei, padahal pelaku terjadwal akan terbang Sabtu pagi. Hal itu dirasa janggal karena hasil tes PCR paling tidak membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk mengetahui hasilnya. Jadi kita karena dibaca surat, kemudian tanggal pemeriksaan tanggal 8, suratnya tanggal 8, dan beliau berangkat tanggal 8 pagi. Kemudian kami hubungi dari lab, ya. Dari lab menyatakan bahwa lab baru buka pukul 8 pagi. Lab baru buka pukul 8 pagi, dan itu sangat tidak mungkin hasil swab PCR sudah bisa beliau bawa pagi untuk terbang ke Jakarta. Nama pelaku juga tidak tercantum di laboratorium yang tertera di surat hasil swab. Pelaku kemudian digelandang ke Polsek Semarang Barat. Pelaku sengaja mencetak dokumen hasil PCR dari internet karena terburu-buru dan belum melakukan tes. Dari Semarang, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah mencabut larangan mudik lokal di 8 wilayah aglomerasi. Sejumlah wilayah pun menerapkan aturan larangan mudik hingga non-mudik. Salah satunya aturan berwisata dengan membawa surat bebas COVID-19. Setelah dicabutnya larangan mudik untuk wilayah aglomerasi, kini setiap wilayah menerapkan berbagai aturan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mewajibkan surat izin keluar masuk atau SIKM bagi yang keluar masuk ibu kota dari wilayah Jabodetabek. Tetapi pihaknya meminta warganya untuk tidak halal bihalal saat Idul Fitri nanti. Di sana pada saat kita berkumpul, disitulah awal akan terjadi transmisi COVID-19. Sebab itu kami menghimbau pada masyarakat di Jabodetabek pun hindari atau tunda untuk kita melakukan halal bihalal pada masa Idul Fitri tahun ini. Kota Bogor juga memberlakukan larangan mudik hingga non-mudik di wilayahnya. Warga yang masuk Kota Bogor harus dengan status khusus atau keperluan mendesak. Sementara untuk tempat wisata akan dibahas lebih lengkap sambil menunggu aturan dari pemerintah pusat. Masih akan dirumuskan aturan yang lebih detail dan rinci terkait dengan tempat-tempat wisata. Tapi saat ini pemerintah Kota Bogor meminta agar diberlakukan syarat swab antigen 1x24 jam untuk tempat wisata. Sebelum ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Larangan mudik di wilayah aglomerasi juga diterapkan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mengumumkan larangan mudik baik lokal ataupun provinsi. Mudik intinya dilarang, tidak ada istilah mudik lokal. Kita koreksi semua jenis mudik, mau di aglomerasi, mau interaglomerasi, interkota, interprovinsi, itu juga dilarang. Sebelumnya pemerintah mengizinkan adanya mudik lokal di 8 wilayah aglomerasi. Medan Raya, Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Yogyakarta Raya, Solo Raya. Namun karena adanya peningkatan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir, akhirnya pemerintah mencabut izin mudik di 8 wilayah aglomerasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat panik saat dirazia petugas. Dalam razia itu, petugas Satpol PP mengangkut semua barang milik pedagang. Seorang pedagang perempuan menangis saat Satpol PP menggelar razia penertiban di kawasan Pasar Tanah Abang.
Sedangkan pedagang lainnya panik dan tidak sempat membenahi barang dagangan mereka saat petugas melaksanakan penertiban. Selain menyita sejumlah barang milik pedagang, Satpol PP juga menghancurkan lapak yang digunakan untuk berdagang kaki lima di sepanjang Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Razia digelar untuk menertibkan trotoar serta membubarkan kerumunan yang rentan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Para pelanggar yang tidak mematuhi aturan yang mengokupasi yang buat kerumunan serta mengokupasi trotoar, kita lakukan penindakan. Satpol PP akan terus menggelar razia penertiban agar wajah pasar Tanah Abang tidak kembali semeraut dan melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepekan menjelang Lebaran, warga sudah mulai sibuk berbelanja keperluan Lebaran. Salah satunya pakaian. Demi berburu baju Lebaran, warga mengabaikan protokol kesehatan saat berbelanja di Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Jawa Barat. Warga rela berdesakan mengabaikan protokol kesehatan saat berburu baju Lebaran di Pasar Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosedur jaga jarak aman di tengah pandemi COVID-19 tidak lagi dipedulikan pedagang maupun pembeli. Tidak hanya itu, masih banyak warga yang bebas melenggang tanpa menggunakan masker. Ya, buat beli baju Lebaran. Bu, apakah nggak takut Bu banyak kerumunan kayak gini Bu? Ya harus gimana lagi, takut ya takut, tapi kan buat Lebaran. Meski pihak pengelola pasar bersama petugas sudah mengimbau akan pentingnya protokol kesehatan kepada pengunjung pasar, namun padatnya pasar menyebabkan jaga jarak sulit diterapkan. Ini kan dilema ya, di satu sisi kata pemerintah ekonomi harus digerakkan, di satu sisi istilahnya keadaan pandemi seperti ini yang jadi bingung. Nah, kita membawai kurang lebih 12.000 pedagang. Kalau istilahnya kita tutup ataupun apapun di sini, itu kerugiannya bukan hanya Cirebon saja, tapi ini menyangkut Indonesia. Pasar Tegal Gubuk melaksanakan hari pasaran setiap Sabtu dan Selasa, di mana ribuan orang memadati pasar, apalagi saat menjelang Lebaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah suasana bulan Ramadan, Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan. Di Kota Jambi, DPW Partai Perindo berbagi paket Lebaran untuk masyarakat kurang mampu dan takjil kepada masyarakat. Menerapkan protokol kesehatan ketat, DPW Partai Perindo Provinsi Jambi berbagi kepada masyarakat kurang mampu di dua lokasi berbeda di Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Para pengurus dan kader turun langsung mengantarkan paket lebaran kepada para lansia. 200 paket lebaran berupa minuman kaleng ini diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada para lansia di Hari Raya Idul Fitri nanti. Di sini saya melihat banyak keluarga prasejahtera yang hidupnya dari nelayan, dari tukang ketek. Kita lebih menyasar ke keluarga prasejahtera. Selain berbagi paket lebaran, DPW Partai Perindo Jambi juga membagikan 500 paket takjil kepada masyarakat dan pengguna jalan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Teho. Pemberian ratusan paket takjil untuk berbuka puasa tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan karena terdampak COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di saat petugas memperketat pemeriksaan penyekatan jalur mudik di sejumlah titik, ratusan warga negara asing asal Cina melenggang masuk ke Indonesia. Sabtu pagi, 157 WNA asal Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou. Sebanyak 157 WNA asal Cina tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng dari Guangzhou. Selain WNA, ada juga 3 WNI yang ikut penerbangan tersebut.
Kepala Satgas Bandara Soekarno-Hatta Kolonel Sunu Eko Prasetyo mengatakan para WNA yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sudah melewati sejumlah tahap mekanisme protokol kesehatan termasuk WNA asal Cina. Kedatangan para WNA juga bukan untuk tujuan wisata. Selama ini WNA tidak dilarang, artinya yang dilarang adalah berpariwisata atau berpergian ke Indonesia. Jadi untuk WNA yang datang di Indonesia memang sudah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di SE 8 ataupun SE 13. Pemerintah saat ini juga memang tidak ada pembatasan warga negara asing, khususnya Cina, untuk masuk. Kedatangan para WNA asal Cina ini adalah ketiga kalinya dalam sepekan ini. Pada Kamis kemarin, 46 orang mendarat menggunakan pesawat Xiamen Air dari Fuzhou, dan pada 3 Mei kemarin, 85 orang tiba menggunakan pesawat charter China Southern Airlines. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara India berhasil masuk ke wilayah Majalengka, Jawa Barat setelah lolos dari pos penyekatan di gerbang tol Sumberjaya Tol Cipali. Akibatnya 6 karyawan perusahaan yang sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut harus menjalani swab antigen dan PCR. 6 karyawan perusahaan Wentai di Majalengka ini harus menjalani swab antigen dan PCR oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Majalengka. Pemeriksaan ini dilakukan setelah seorang warga negara India berhasil masuk ke Majalengka dan lolos dari pos penyekatan di gerbang tol Sumberjaya Tol Cipali dengan alasan akan mengikuti rapat di perusahaannya. Diduga ke-6 karyawan ini sempat kontak erat dengan warga negara India tersebut. Dari hasil swab antigen awal, ke-6 karyawan dinyatakan negatif. Namun petugas memutuskan melakukan swab PCR lanjutan yang hasilnya akan diketahui 3 hari ke depan. Menurut dari pos penjagaan penyekatan di interchange Cipali itu akan melakukan meeting di perusahaan ini. Hasil tracingnya di sini ada 6 orang. Dan situ sudah dilakukan semuanya sekarang pemeriksaan untuk swab antigen dan swab PCR. Hasil antigen sendiri, Pak? Untuk swab antigen sebanyak 6 orang itu alhamdulillah semuanya negatif. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan, pihak Satgas COVID-19 Majalengka meminta karyawan yang pernah kontak erat dengan warga India tersebut melakukan isolasi mandiri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan 1,3 juta dosis vaksin AstraZeneca hari ini. Vaksin tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari jalur multilateral yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan vaksin yang tiba hari ini adalah vaksin jadi dengan jumlah 1.389.000 lebih dosis. Sebelumnya, vaksin AstraZeneca pabrikan COVAX Facility juga telah diterima Indonesia sejumlah 55.300 dosis sehingga total jumlah vaksin AstraZeneca yang diterima pada minggu ini adalah 1.444.000 dosis vaksin jadi. Pemirsa, pidato Presiden Jokowi dalam peluncuran Hari Bangga Buatan Indonesia menuai polemik. Dalam pidatonya, Jokowi mempromosikan berbagai kuliner khas Nusantara untuk oleh-oleh Lebaran. Namun ada salah satu kuliner yang juga disebut Jokowi, yakni Bipang Ambawang, yang notabene haram untuk umat Islam. Bangga Buatan Indonesia, dan saya juga membelinya secara online. Ucapan Presiden Jokowi langsung ramai diperbincangkan oleh netizen. Pasalnya Bipang Ambawang adalah babi panggang, masakan khas Kalimantan Barat yang tidak pas dijadikan oleh-oleh Idul Fitri oleh umat Islam. Pada pidatonya, Presiden Jokowi mengajak agar masyarakat berbelanja kuliner secara daring di Hari Bangga Buatan Indonesia. Jokowi menyebutkan berbagai kuliner khas Nusantara dari gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, dan bipang Kalimantan untuk oleh-oleh Lebaran. Pidato Jokowi tersebut diunggah dalam video YouTube Kementerian Perdagangan pada tanggal 5 Mei 2021 yang lalu. Sebentar lagi Lebaran.
Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf. Menurut Lutfi, konteks pernyataan Jokowi tak lain adalah mempromosikan produk kuliner dalam negeri tanpa bermaksud menyinggung umat Islam. Pernyataan tersebut memang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tak hanya sebatas pada umat Muslim yang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berkaitan dengan pernyataan tentang bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jagat maya hingga kini masih gaduh atas pernyataan Jokowi soal bipang khas Ambawang itu. Di Twitter misalnya, cuitan kritik datang dari berbagai akun seperti @yoyoto yang mengatakan bahwa tidak pas jika hidangan Idul Fitri adalah babi panggang. Selain itu, cuitan juga datang dari juru bicara Presiden, Fajrul Rahman, yang mengatakan bahwa yang dimaksud Presiden Jokowi adalah jipang yang berbahan dasar dari beras. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.